ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Al-Muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Al-Mukarrabin, orang tua kita Bapak Sariyati, segenap para sesepuh, para pengurus, ketua panitia, murid Nabi, dan baru saja penceramah kita yang masih muda tapi semangat, ilmunya banyak, ya. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dari ceramah-ceramah beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang penuh berkah ini kita bisa duduk dalam rangka memperingati lahirnya manusia yang mulia, manusia yang Allah agungkan, manusia yang namanya senantiasa bersanding dengan nama Allah, manusia yang hampir dalam satu hari satu malam kita menyebutnya tidak kurang daripada sittina marrah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, saya tadi pulang ngajar dari komplek Pertamina Ujung Menteng. Sampai di rumah jam 9.30. Ya. Dari rumah saya kedengeran sayup-sayupnya lagi Mahalul Qiyam. Begitu syahdunya saya dengar dari jauh. Saya teringat di malam itu, di malam baginda Rasulullah dilahirkan, ada fenomena alam yang sangat luar biasa, menandakan bahwa yang akan lahir ini dzu sya'nin azim, orang yang punya kemuliaan, orang yang punya kedudukan, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, sahibul basyirin wal nadhirin, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahli Mekah saat itu ketika Nabi mau lahir, ra'au al-Ka'bata tertajif wa terta'ish. Zallat terta'ish mundu 3 ayyam. Ka'bah itu bergoncang. Bayangin, Ka'bah yang terbuat dari batu itu tergoncang. Begitu hebatnya selama 3 hari 3 malam. Ya. Semua orang bertanya, ada apa ini? Kemudian Ka'bah berkata, apa kata Ka'bah? Alhamdulillahi rabbil alamin, anal awanu khalasi minal asnam. Ini kata Ka'bah. Segala puji bagi Allah. Hari ini, mulai saat ini adalah waktunya saya terbebas dari segala berhala-berhala. Kemudian Ka'bah juga mengatakan, mulai hari ini saya istafai, saya dipilih oleh Allah menjadi tempat orang-orang yang ibadah kepada Wahidul Ahad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhala-berhala di sekeliling Ka'bah semuanya terjungkal, jatuh semuanya. Ada yang berupaya membangunkan, jatuh lagi. Ini fenomena yang luar biasa. Jauh di sana di Persia, ya, katanya la yajlisu malikun min mulukid dunya illa in kabah wa zulzilati tahtahu.
Tidak ada raja-raja yang dunia sedang asik duduk di singgasananya seperti begini nih. Ya, semuanya jatuh semuanya. Zulzilatil ardu tahtahu. Dia jatuh, bangun, jatuh lagi. Luar biasa. Di Persia ada yang namanya Sungai Bukhairah Muqaddasah. Ya, danau Bukhairah al-Muqaddasah. Danau ini, ya, kalau ada yang baru lahir, itu dibawa oleh mereka ke danau, dimandiin, ya, ambil keberkahan kepada danau Bukhairah. Saat itu danau kering, kagak ada air sedikit pun. Mereka bertanya, ada apa ini? Gerangan. Ya. Orang Yahudi yang sudah siap-siap menyambut kedatangan manusia agung yang kisahnya diceritakan dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 400 tahun. Ini saya sedang ulang pengajian ini. Ya. Kalau jemaah ikut ngajian subuh hari Ahad, besok pagi semua diliburkan, ya. Karena mungkin panitia capek. Ya. Dalam kitab sejarah tinjauan tasawuf, ya, 400 tahun sebelum Nabi dilahirkan, ada raja yang bergelar Raja Tuba dari Yaman datang ke kota Madinah, dulu namanya Yathrib. Apa tujuannya? Pengen menghancurkan orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah. Ya, tahu-tahunya datang ulama Yahudi bernama Samuel. Siapa namanya? Samuel. Siapa namanya? Wah, siapa namanya? Bu, siapa namanya ulama Yahudi? Samuel. Dia datang menghadap paduka raja, mengatakan, wahai paduka, tempat ini nanti akan menjadi kediaman Nabi terakhir, menjadi kuburan Nabi. Yang kedua, tempat ini nanti akan menjadi tempat hijrahnya Nabi yang terakhir. Ini Raja Tuba itu langsung percaya itu. Beliau menulis surat, tercatat tersimpan suratnya itu sampai hari ini. In kana umri fi umruh. Jika umurku nanti bertemu dengan umurnya, maka saya adalah orang yang pertama kali menyambut kedatangannya. Saya orang yang pertama kali membela perjuangannya. Maka di Al-Quran ada litu'minu bihi wa tu'azziruhu wa tunassiruhu. Kita dianjurkan, diperintah untuk membela Nabi, memperjuangkan ajaran Nabi, menghidupkan, ya, semua hal-hal yang baik dari diri Nabi. Salah satunya tadi disebut oleh penceramah. Ini pengajian Raudhah, ya, taman-taman surga itu adalah miras, warisan baginda Rasul. Saya lompat sedikit, ya. Satu saat Abu Hurairah pernah berangkat pengen menuju pasar, tapi dia lewat Masjid Nabawi. Dilihatin ada Imam Ali lagi ngajar dengan beberapa sahabat, nggak banyak, dikit aja. Sebelah sana dilihat ada beberapa sahabat yang sedang baca Al-Quran. Sebelah sana sedang berselawat, sedang berzikir, sedikit jumlahnya. Lalu beliau terus berjalan menuju pasar. Kalau di sini pasarnya mana ya? Oh, sama juga ya. Menuju pasar Klender. Ketika sampai di pasar, beliau teriak, "Ya ahlas suq, ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidihi." Orang pasar, kenapa kamu masih di sini aja? Tahu nggak? Itu di Masjid Nabawi sedang ada pembagian sembako. Ada harta warisan baginda Rasul.
Itu sepasar lari semuanya ke sini. Ya, ketika sampai Masjid Nabawi dilihat hanya ada Imam Ali lagi ngajar aja. Ada sahabat yang baca Quran, kagak banyak jumlahnya. Ya. Itu betul juga tuh pembaca ceramah. Saya kalau ngajar di sini paling berapa? 40-50 ya. Ini sekarang banyak banget ya. Subhanallah. Mudah-mudahan berikutnya siapapun yang ngajar harus hidupkan majelis ilmu. Ya. Ini orang pasar marah-marah, ya Abu Hurairah, ma qulta lana, apa yang tadi Anda sampaikan? Kata Abu Hurairah, madza tanzurun, apa yang Anda lihat? Kami hanya melihat ada Imam Ali sedang mengajar, di situ sedang baca Quran, berselawat. Tidak ada pembagian sembako, tidak ada pembagian amplop, tidak ada pembagian harta waris. Apa kata Abu Hurairah? Hadza huwa miratsu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang namanya peninggalan Nabi. Majlis ilmu, majlis ta'lim. Lalu beliau menyetir hadis, innama nahnu ma'asirul anbiya la nurisu dirhaman wala dinara. Kami para anbiya tidak mewariskan dirham, dinar. Kalau di Amerika, di Eropa apa namanya? Dolar. Tadi di Turki namanya pound sterling. Di Saudi Arabia real. Di Mesir tempat saya belajar jeneh namanya. Ya, kami para anbiya tidak mewariskan dinar, dirham, dolar, rupiah, kontrakan, kagak. Wa innama nurisu ilma wa nur. Tetapi kami mewariskan ilmu dan cahaya. Ya, jamaah sekalian. Taib. Raja Tuba tadi ya berpesan kepada ahli Yathrib, dan beliau mengundang 400 ulama dari Yaman, semuanya diberikan mukafaah, yang belum nikah dinikahkan agar terus berkembang biak. Ya, karena 400 tahun itu kurang lebih hampir 4-5 regenerasi. Ya. Nah, pada saat baginda Rasul lahir, orang Yahudi semuanya yang tadhiruna, menunggu semuanya kelahiran Nabi. Ya, bahkan ada yang pesan, kalau ada yang lahir malam ini segera kabarkan saya, kata orang Yahudi. Ternyata ada yang lahir, ya, tapi bukan baginda Rasul, pada malam yang lain. Dilihat ciri-cirinya, bukan. Ya, pada malam baginda Rasul lahir, ya, diceritakan dalam sebuah kisah. Dilaporkan, Pak, ada yang lahir tuh. Siapa yang lahir malam ini? Tidak ada yang melahirkan kecuali seorang ibu, istri daripada Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa namanya? Siti Aminah. Ini orang Yahudi pas dengar langsung dia samperin. Sampai depan pintunya dia lihat, dia langsung pingsan. Ghamma alaih. Kenapa dia pingsan? Setelah dia sadar, dia mengatakan, ya lillahuni lil yahud, celaka orang-orang Yahudi. Laqad dhahabatin nubuwatu, kenabian telah berpindah dari Bani Israel kepada klannya Ismail alaihissalam. Ada makhluk Allah bernama setan, iblis. Itu datang, ya, mendekati Rasulullah masih kecil, ya, niatnya pengen apa? Pengen dicubit, kayak mau dijahatin. Tapi malaikat lihat, malaikat tendang tuh. Dia tendang setan mental langsung ke Yaman. Yang macam-macam malaikat. Kali tendang mental langsung ke Yaman. Nah, malam ini kita merayakan manusia agung. Teladan kita semuanya. Labelnya sudah jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah juga pesan,
apa saja yang disampaikan Nabi, ambil, amalkan, berkah insya Allah. Apa saja yang dilarang, tinggalkan, insya Allah selamat dunia akhirat. Mencontoh Nabi tidak cukup ya hanya zahirnya saja, tapi juga batinnya juga ikut meneladani Nabi. Ya, saya nggak sebutin lagi ya, sudah banyak kemarin saya di Al-Ma'mur bicara tentang bagaimana meneladani Nabi dari konsep batiniyah. Cuman saya berpesan hanya begini, bahwa ada orang bawa amal yang begitu banyaknya, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal sedekah. Orang itu ahli puasa, orang itu wara, tetapi orang ini kalau beramal ada ujubnya. Orang ini kalau beramal setelah sukses ada fakhrnya, sombongnya. Orang ini selalu di tengah umat merasa dia lebih baik daripada yang lainnya. Yukabbiru ala nasi fi majalisihim. Orang ini hatinya punya kedengkian, hasad. Orang ini kagak punya rasa rahmat. Nah, orang-orang yang amalnya banyak, walaupun sering umroh, sering haji, beramal soleh, katanya amal ini kagak boleh naik ke langit berikutnya, kagak boleh dilaporkan kepada Allah. Kenapa? Laqad amarni alla ada'a amali yujawizuni min ghairi. Allah telah memerintahkan kepada saya, amal ini kagak boleh naik ke langit yang berikutnya. Ya. Setelah lulus semua amal-amal, malaikat diiringi 3000 malaikat. Ini malaikat hafazah namanya. Melaporkan kepada Allah. Allah, ini amal cakep banget dan ikhlas yang melakukannya. Allah lihatin, ya, Allah perhatikan. Apa kata Allah? Malaikat, antumul hafazatu, kalian hanya malaikat pencatat amal, tetapi saya raqibun ala fi nafsihi, ay muttali'un ma fi qalbihi. Saya selalu mengamatin bagaimana isi hatinya. Innahu amila amalan li ghairi. Orang itu kalau beramal bukan untuk saya. Amalnya ria, ujub, karena tetangganya, karena mertuanya. Dikisahkan kita Minhajul Abidin, ada orang tinggal di pinggir jalan, kayak gini lah nih, ya, tinggal di pinggir, rumahnya di pinggir jalan. Dia baca surat Toha, dia lagi baca surat Toha, ya, dengan pelannya, khusyuknya. Pas di ayat ke-30 misalnya, ya, tetangga sampingnya keluar rumah berjalan. Ini yang tadi lagi baca Quran pelan-pelan, toto dia kencengin suaranya. Apa maksudnya tuh Pak? Itu yang namanya ria suka timbul mendadak tuh, langsung datang. Hati-hati. Maka kata Nabi kepada Anas bin Malik, ya bunayya, wahai putraku, ini stata'ta, dalam riwayat lain in qadarta, jika engkau mampu setiap hari, hina tusbihu wa hina tumsiu, di setiap sore, di setiap malam, upayakan bersihkan hatimu. Laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Hati kita ada dendam sama tetangga, bersihin. Ya, kemarin Pak Ketua Ubudiyah datang ke rumah saya. Kalau tadi anak remajanya ya, apa namanya, Karisma ya, Karisma itu si Zeki ya, Zaki, Jalsa, siapa lagi tuh ya. Saya tanya sama Ketua Ubudiyah, ini Maulid Nabi temanya apa nih? Apa temanya? Dilihat dulu. Oh, di spanduk kagak ada temanya ya, kagak ada.
kelupaan. Disebutin itu di WA saya. Tadi saya catat ya. Apa itu? Mempererat hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya. Nanti saya terakhir buka situ sedikit. Jamaah yang berbahagia. Jadi Allah mengatakan gharral adamiyyin, orang ini selalu menipu kalian semuanya. Wa gharrakum ya malaikati, juga menipu kalian malaikat. Ya, dia kalau beramal bukan karena Allah, tapi karena nafsunya pengen dipuji atau karena orang lain. Hati-hati. Nah, orang yang tadi baca surat Thaha, setelah selesai dia tertidur. Dalam tidurnya diriwayatkan dia ya seperti bermimpi, di depannya ada catatan surat Thaha tadi dia baca. Dia perhatikan itu. Setiap ayat di bawahnya ada nilai 10 dikasih 10 pahala terus begitu. Di ayat 30 misalnya ya, kisah sih nggak ada ayat berapanya. Di ayat 30 kagak ada ayatnya sama sekali, juga kagak ada nilai pahalanya. Dia berpikir, perasaan tadi saya baca juga nih ayat, kok kagak ada ya. Tahu ada suara datang. Iya, memang awalnya itu saya catat juga. Kemudian datang lagi perintah berikutnya, dihapus itu, dihapus. Nanya nih yang baca Thaha, lah emang kenapa dihapus? Kata suara itu, tadi kamu pas baca ayat ini kenapa dikencangkan suaranya? Tuh, ya, apa ibu-ibu niatnya? Karena ada riya. Ya, kullu amalin laisa lahu ikhlasan fahuwa riya'un. Semua amal yang tidak ada ikhlas karena Allah itu namanya riya. Wa innallaha la yaqbalu amalal mura'i. Allah tidak akan menerima amal orang yang riya. Nah, ini hati-hati, penting banget. Nah, pesannya katanya, jika Anda ingin mengenal Nabi, ikuti juga secara mutababatin niyah. Setiap sore, pagi upayakan, jangan sampai di hati kita ada dendam. Jamaah yang berbahagia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Madinah, ya, ini kedatangan hijrah beliau. Setelah pertama sahabat disuruh hijrah ke Ethiopia, gagal. Ke kota Taif, gagal. Beliau hijrah. Tapi Nabi luar biasa strateginya. Nabi sudah pasang semuanya. Ya. Sebelumnya dari Madinah sudah datang Aqabatul Ula, Aqabatul Tsaniyah, sudah berbaiat sama Nabi. Katakanlah di Madinah sudah mulai kuat kekuatan Islam. Maka Nabi, ya, ketika rumahnya dikepung begitu hebatnya, Nabi bisa selamat sampai ke kota Madinah. Nabi disambut dengan ucapan Tala'ul badru alaina dan seterusnya, hafal jemaah. Ya. Wajib bersyukur alaina, kita wajib bersyukur. Apa pidato pertama yang Nabi sampaikan? Ya, ini berkaitan dengan pesannya tadi, menggalang, menciptakan ukhuwah Islamiyah. Nabi berpidato begini, setelah hamdalah Nabi bilang, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Kenapa Nabi mengatakan ayyuhan nas? Enggak ya ayyuhalladzina amanu. Nabi orang yang pintar, cerdas. Nabi tahu audiennya di kota Madinah masih ada orang Yahudi, masih ada orang Nasrani, dan juga masih sudah ada orang yang beriman. Nabi menggunakan kosakata yang menyeluruh, wahai seluruh manusia, ubsus salama bainakum. Ini kata Nabi, tebarkanlah perdamaian di antara kalian. Apa maknanya? Stop yang namanya peperangan. Saat itu
Ada dua kabilah Aus dan Khazraj yang seringnya berantem terus, perang terus. Kata Nabi, cukup berhenti perangnya. Ya, mari kita sama-sama bersatu. Kita dirikan pemerintah Islam di sini. Yang kedua, kata Nabi apa? Wa at'imut ta'am. Orang-orang Ansor, berbagilah makanan kalian kepada orang-orang Muhajirin. Mereka yang datang dari kota Mekah itu orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang sukses. Tapi dia tinggalkan seluruh harta dan kekayaannya demi Allah dan Rasulnya. Ya, berbagi. Dibangun di situ nilai-nilai sosial oleh baginda Rasul. Yang ketiga, wasilul arham. Sambung tali saudara. Tahu tali persaudaraan di antara kalian. Ya, ini Muhajirin, orang yang hijrah dari kota Mekah. Asalnya hajaro yuhajiru muhajarah, orangnya muhajir. Kalau kaum Ansor, ya orang-orang yang berada di kota Mekah, kaum penolong. Ya, Nabi sukses tuh, 3 faktor tadi. Tapi Nabi menitipkan yang terakhir pidatonya. Apa kata Nabi? Wasallu bil laili wan nasun niyam. Seluruh manusia, Anda tidak bisa mempersatukan umat dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa memakmurkan masyarakat dengan tadi berbagi tadi. Ya, tidak bisa membuat persatuan dengan sekokoh-kokohnya tanpa membangun kekuatan spiritual kepada Allah. Di tengah manusia lagi tidur, bangun, kuatkan tahajudnya. Inna min da'bi man kana qablakum. Sesungguhnya di antara kebiasaan orang-orang sebelum kalian yang namanya salat tahajud. Nabi kewajibannya jadi 6 setelah turun ayat ya ayyuhal muzammil. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud. Kalau jamaah pengen mulia, ya, maka ikutilah Nabi. Kuatkan di dalam sholat tahajudnya. Ya, hikmahnya banyak, menggugurkan dosa-dosa, ya, mendapat pahala, dan muttaridatun anida, mengusir penyakit dalam tubuh kita. Jamaah yang berbahagia, Nabi menitik beratkan kepada persatuan. Tadi saya berpikir, ini panitia konteksnya tentang persatuan. Apa emang di Tanah Koja ini udah mulai berantem ini pengurusnya? Atau mungkin tetangga-tetangga udah beda aliran? Mungkin tadi penceramah bicara tentang bid'ah. Apakah Tanah Koja sama Klender udah beda? Itu pikiran saya melayang ke situ-situ. Ya, apakah sudah ada pemecah berbeda aliran di Klender ini? Saya berpikir. Maka tadi alhamdulillah sebagian sudah disampaikan untuk penceramah. Saya nggak perlu ngulang lagi. Ya, nanti tinggal baca buku saya aja tentang 5 dan nahtafilu. Kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Jamaah yang berbahagia, tema yang terakhir, kalau seandainya di kampung ini sudah mulai terpecah belah, ya, saya ingin mempererat kembali persaudaraan di antara kita. Nabi bilang begini, orang muslim itu ada yang memiliki hakun wahidun. Ya, ada yang memiliki haqqan, 2 hak. Ada yang memiliki salah satu hukuk, 3 hak. Kalau orang muslim bertetangga dengan orang muslim, dia dapat hakul muslim, hakul Islam. Orang muslim bertetangga dengan saudaranya, kerabatnya, dia dapat hakul qarabah. Ya. Orang muslim tinggal apa satu lagi? Hakul qarabah, hakul Islam, hakul jar. Ya. Yang kedua, hakon. Dapatnya hanya hakul jar, hakul muslim. Karena kebetulan samping tetangganya bukan saudaranya.
Contoh ya, rumah saya dekat dengan Ustaz Fahmi tuh, kakak saya tuh. Berarti saya dapat hakul jar, hakul tetangga, hakul muslim, dan hakul qarabah. Kalau jamaah tinggal di sini berdekatan, dapat hakul jar dan hakul muslim. Ada yang tetangganya kebetulan non muslim, berarti dia hanya mendapatkan hakul tetangga yang non muslim. Nah, di dalam memperjaga persatuan, ya, mempererat ukhuwah, saya menulis begini: hifdzul ukhuwah fi nadhari ukhuwatin islamiyah wataniyah basyariyah. Ya, dalam rangka mempererat persaudaraan dalam kerangka keislaman, kenegaraan, dan basyariyah. Yang pertama, ya, agar kampung ini berkah, semuanya akur, jangan pada berantem, ya. Yang pertama, alla tu'dhi ahadan minal muslimina biqaulin aw fi'lin. Ini pesan saya. Kalau tanah Koja ini, masjid ini mau terus turun keberkahan, para warganya jangan pernah menyakiti seorang pun. Jangan nyakitin, baik dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Artinya apa? Jaga lisannya, jangan ngegosipin tetangga-tetangganya. Jaga lisannya, jangan jelek-jelekin tetangganya, apalagi ketua masjid. Waduh, paling bahaya katanya itu Muaz bin Jabal. Dari hadis yang tadi, semua amal gugur, ya, itu menangis seseduh-seduhnya, nangis. Lalu nanya, ya Rasulullah, kalau gitu bagaimana kita bisa selamat? Apa kata Nabi? Jaga lisanmu, ya, jangan sampai melukai saudara-saudaramu, apalagi ulama. Apalagi ulama, jangan sampai. Al-waqi'atu fi haqqil ulama. Ya, jadi yang pertama, Bapak Ibu, ya, pesan saya, la tu'dhi ahadan minal muslimina biqaulin aw fi'lin. Yang kedua, kalau kita pengen menjaga persaudaraan, anta tawadhu'a lil muslimina wa la tatakabbar alaihim. Setiap kita, ya, yang punya rumah di sini hendaknya bersifat tawadu. Jangan sombong kepada yang lain. Apa sih yang disombongin bapak-bapak? Apa? Mobil, orang juga punya mobil. Rumah, orang juga punya rumah. Kerjaan, semua orang punya kerjaan. Apa yang disombongin? Ingat, orang sombong akan Allah jatuhkan. Orang tawadu, Allah angkat derajatnya. Yang ketiga, dalam rangka mempererat persaudaraan, ayu khaliqun nasa bil khuluqin hasanin. Setiap kita harus meneladani Nabi, berakhlak dengan akhlak yang baik, bergaul dengan pergaulan yang baik, tanamkan sopan santun, ada adabnya. Jangan dikit-dikit ngenyek, dikit-dikit ngatain. Insya Allah sih, ya, masyarakat sini kagak ada yang begitu. Amin, ya Bu. Pak, insya Allah di bawah pimpinan ketua masjid, para sepuh-sepuh ini orang-orang alim, ya, masyarakatnya cinta ilmu, cinta ulama, cinta ngaji. Insya Allah lisannya dijaga oleh Allah. Berikutnya, ini paling penting, ayyuwaqqirul masyayikha wa yurhimas sibyan. Ya, yang anak muda, ya, tanamkan menghormati yang tua-tua. Sama yang tua-tua jangan pada songong, ngelawan, jangan. Yang tua-tua juga sama yang muda-muda juga ngayomin, sayang. Jangan mentang-mentang tua. Apa mentang-mentang tua apa tuh? Sama anak muda. Ada mentang-mentang muda sama yang tua, sama yang muda bawahnya dibener aja. Ya, belum tentu juga. Ya. Berikutnya nasihatnya,
Nah, ayyashfa' likulli man lahu hajatun minal muslimin. Kalau tetangga kita lagi butuh bantuan, jangan berat tangan, ringan tangan, bantuin tanpa diminta. Dan merangka menjaga kebersihan hati saudara kita, menjaga katanya saudara kita nih Pak 3 hari belum makan. Ya, kita lewat sebelum dia minta kita kasih duluan, begitu tuh. Jangan sampai ada orang Islam umat Nabi dia merasa hina, begitu akhlaknya. Kita beri duluan, ya. Kemudian ayyabda bisalam kullu muslimin qabla ayyukallimah. Nah, ini adab. Biasain setiap kita sebelum pengen ngobrol, pengen ngomong, ya, awalilah dengan ucap salam dulu. Bapak-bapak ada masalah dengan bapak ini, pas ketemu langsung nah, jangan. Pelan-pelan, assalamualaikum, apa kabar? Ini saya mau diskusi, ada masalah. Saya pernah Pak, saya bawa jamaah di Madinah, gayat yang biasa sama saya terus udah biasa kenal. Satu saat itu gayat bawa jamaah lain, ya, yang minhum dah. Saya jelaskan bahwa di salah satu keistimewaan Masjidil Haram, ya, itu apa keistimewaannya? Banyak banget. Diantaranya, ya, kalau kita nemuin apa saja, jangan kita ambil. Kan biasanya kaidahnya likulis sakit lakit. Setiap barang yang jatuh pasti ada yang mungut. Tapi di tanah haram jangan kita ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, di dalam Masjidil Haram tidak ada istilahnya larangan sholat. Kita mengenal adanya sholat ba'da asar, makruh. Di tanah haram, di haram kagak ada istilah itu. Ya, la tamna'u ahadan ay yusalliya bihadzal baiti bil lailin wal nahar. Keterangannya ada di kitab-kitab. Tahu-tahu ada Pak Ustadz datang ke saya, kagak pakai assalamualaikum, langsung duduk di bangku depan saya. Antum yang bilang ini. Masya Allah. Saya bilang, emang kenapa? Kagak ada tuh di Fathul Qorib. Kata saya, bacanya Fathul Qorib, ya kagak ada di Fathul Qorib. Ya, kalau kita belum tahu, jangan kita merasa paling pintar, paling hebat. Orang lain mungkin sudah baca 100 buku, kita baru baca 5 buku. Paham nggak? Harus bijak. Pernah muridnya saya Abdul Ghani, ya, masuk ke ruangnya, masuk aja, kagak salam, marah dia. Limadza lam tulqiyas salam alayya, ya, Al-Afghani. Kenapa kamu masuk kagak ngucap salam kepada saya? Nah, ini ilmu adab. Kita yang berkendaraan, ada orang yang lagi berjalan duduk, paling agak tintin, nah, ya, bahasa sopan lah. Bapak-bapak nih, ibu-ibu, kalau lewatin kuburan, itu diterangkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin wa minal jafa. Di antara orang yang hatinya error, kagak bagus, hatinya sakit, dia lewat kuburan, dia kagak salam, dia kagak doa. Nah, jamaah nih, amalin ya, kan ada kuburan sini ya, tuh bagus tuh, ya, kuburan keramat itu. Di mana saja kalau lewat kuburan bilang sekurang-kurangnya assalamualaikum ya ahlal kubur, itu udah bagus. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Ya, mulai hari ini amalkan, setiap lewat di mana aja ada kuburan, di Romangun itu ada kubur, ya, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahiqun, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Ya. Jadi apa? Sebelum ngomong ada adabnya, ya. Salam dulu. Wa minas sunnah al-musafahah. Dan diantara yang berbentuk sunnah, Pak, saling bersalaman. Ini salaman jangan menjadi sebuah. Ada orang mengatakan habis sholat
kagak ada Nabi salam-salaman. Lihat hadis yang lain banyak. Tidaklah seorang muslim bertemu kemudian dia saling bersalaman. Sebelum tangannya berpisah, yahdurullahu doa lahumma. Allah mendoakan keduanya tuh. Dan sebelum tangannya berpisah, diampuni dosa-dosanya. Makanya kalau orang-orang yang paham tuh, dia habis salaman paling lama bang lepasnya. Ya, kenapa? Pahalanya banyak. Di hadis lain disebutkan, ketika seorang bersalaman, Allah turunkan 100 rahmat. Tis'a wa tis'un, 99 rahmat Allah berikan kepada yang orang salamannya ceria, mukanya apa mukanya? Girang. Kan ada orang salaman tapi apa itu? Ngambek ya, salaman tapi mukanya marah-marah. Bayangin, salaman doang dapat 99 rahmah bagi orang yang salamannya senang, girang, apa kabar? Ya, satunya buat yang kagak rahmah. Ya, jangan remehkan bersalaman. Imam Tsauri kalau masuk ke masjid, ya, itu selalu disalamin semua semasjid. Ditanya, guru kenapa? Saya ingin, ya, ketika saya bersalaman, saya melihat muka yang mengingatkan saya kepada Allah. Jamaah yang terakhir, yang banyak banget sebetulnya nih, udah kemalaman atau diomelin yang lainnya. Kalau tetangganya ada yang sakit, nah, cara ya mempererat persaudaraan, jangan lupa ditengokin. Ya, ada tetangganya yang sedang berbahagia, anaknya wisuda, baru bangun rumah baru, renovasi baru, lagi farah hati dia. Nah, ucapan tahniah, selamat ya rumahnya baru, begitu. Jadi apa? Kagak ada hasad, kagak ada iri, kagak ada dengki. Karena kaidahnya likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya dapatkan nikmat ada aja yang iri. Nah, Nabi mengajarkan sebuah doa. Kalau jamaah keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Jalan tuh. Kalau ngelihat tetangganya ada mobil, tetangga kedua ada motor, tetangga lagi, wah ini rumahnya tingkat, buru-buru baca apa? Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Hafal Pak? Ulangin. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Buru-buru baca itu agar Allah jaga hati kita dan sampai iri dengki kepada orang lain. Ya, jamaah. Satu lagi ya. Kalau ada tetangganya auratnya kelihatan, aibnya kelihatan, ada jelek dalam rumah tangganya, tutupin. Jangan digibah-gibahin, disebar-sebarin, jangan. Ya. Nah, dengan beberapa hal tadi, insya Allah kampung kita tambah harmonis. Amin. Terbentuklah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Ya, semoga dengan mulut Nabi ini kita mendapatkan ilmunya Nabi, asrarnya Nabi, ahwalnya Nabi, akhlaknya Nabi, tarbiyahnya Nabi, bisa mutabah pada Nabi zahir dan batin, bisa melihat Nabi ru'yah zahiran wa batin, melihat Nabi yang zultan wa manaman, bisa mendapatkan syafaat Nabi dan bisa memiliki ruhaniyat Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shrah bi salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wa sahih biha afkarana وجملنا بها أخلاقنا وتقبل بها توبتنا. اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية. اللهم إنا نسألك علوم الرسول
وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وسورة روحانية مجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشر والنذير محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم ارفع درجة أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Barang-barang baca ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Hadza ma ufidukum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.